Kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dipadati pengunjung. Ribuan pengunjung silih berganti naik ke kawasan candi. Kenaikan pengunjung ini sudah terjadi 5 hari sebelum Lebaran yang didominasi wisatawan lokal. Bahkan 2 hari setelah Lebaran, angka pengunjung mencapai 27.000 orang per hari. Meski sulit untuk menjaga jarak aman, pengelola mewajibkan masker bagi semua pengunjung. Kawasan Malioboro, Yogyakarta semakin ramai dikunjungi wisatawan. Arus lalu lintas di sepanjang jalan ini pun macet. Ribuan wisatawan memadati kawasan ini untuk berjalan-jalan, berfoto, dan berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Wisatawan yang memadati kawasan Malioboro bukan hanya pemudik, tapi juga wisatawan domestik dan mancanegara. Pesona keindahan Pantai Watu Pecak di Lumajang, Jawa Timur menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk menghabiskan masa libur Lebaran. Pantai ini selalu menjadi primadona karena garis pantai yang panjang dengan pemandangan pantai berlatar gugusan pulau. Selain dapat menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa mencoba sensasi menunggang kuda di tepi pantai. Sore hari menjadi waktu yang tepat untuk berkunjung ke Pantai Watu Pecak. Selain terik matahari mulai teduh, ombak saat sore hari juga tidak terlalu besar, sehingga pengunjung bisa bermain air laut di tepi pantai. Sementara itu, sejumlah kawasan wisata di Jakarta masih diserbu pengunjung, di antaranya Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah. Antrean pengunjung masih ramai sejak pagi hari. Taman Marga Satwa Ragunan nampaknya memang masih menjadi salah satu destinasi favorit warga ibu kota untuk menghabiskan waktu liburnya. Di hari keempat libur Lebaran ini, cukup banyak pengunjung yang datang baik bersama keluarga, teman, maupun kerabatnya. Hingga pukul 9 pagi, tercatat sudah hampir 6.000 pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Selain harga tiketnya yang relatif terjangkau, kebun binatang Ragunan yang menyajikan berbagai koleksi satwa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sementara itu, antusias masyarakat yang menghabiskan waktu libur Lebaran di Taman Mini Indonesia Indah meningkat. Antrean kendaraan sudah terlihat di pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah sejak pagi. Dari data jumlah pengunjung, sejak hari pertama usai Hari Raya, pengunjung yang masuk ke Taman Mini berkisar antara 15.000 hingga 25.000 pengunjung. Jumlah ini masih jauh dari kapasitas yang ditetapkan oleh pengelola, yaitu 30.000 pengunjung. Untuk jam operasional sendiri, Taman Mini Indonesia Indah buka pukul 6 pagi dan tutup di pukul 5 sore, dan akan buka hingga tanggal 8 Mei mendatang. Dan selanjutnya kami akan perbarui informasi terkini dari Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung, dan ada rekan Camar Haenda di sana. Camar, apakah sudah terjadi kepadatan arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni? Baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di dermaga 7 eksekutif dari Pelabuhan Bakauheni. Nah, pemantauan kami pada malam hari ini sudah semakin ramai oleh para pemudik yang akan bertolak menuju ke wilayah DKI Jakarta dan juga sejumlah kota yang ada di Pulau Jawa. Di mana Anissa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, memang untuk aktivitas sendiri dari pagi, siang, dan juga malam hari ini semakin meningkat mereka yang akan melakukan arus balik. Nah, pemantauan kami juga memang untuk malam hari didominasi oleh kendaraan roda 4 dari wilayah DKI Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Nah, aktivitas bongkar muat Anissa dan juga pemirsa ini kabar bahagia karena cenderung relatif lebih singkat, yakni 50 menit hingga dengan 1 jam saja untuk satu kali keberangkatan, di mana Anissa biasanya ini dapat memakan waktu 1 hingga dengan 2 jam, dan inilah yang menyebabkan kemacetan dan juga kepadatan yang sempat terjadi. Sementara untuk aktivitas bongkar muat ini juga masih terus berlangsung, dan hingga dengan hari ini, hari Kamis, sudah ada sebanyak 42.000 pemudik yang telah melakukan perjalanan pulang menuju ke Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni. Dan terdapat 7 dermaga saat ini yang sudah disiapkan, dan saat ini yang sedang Anda lihat di layar kaca ini merupakan dermaga 7 eksekutif yang sudah memiliki 5 kapal yang nantinya akan mengakomodir para pemudik untuk pulang ke wilayah Pulau Jawa.
Sementara terdapat 6 kapal reguler dengan penyagaan 65 kapal yang kita totalkan ini menjadi 70 kapal yang sudah disiagakan. Nah, nantinya Anissa dan juga pemirsa, apabila dermaga eksekutif ini penuh akan diarahkan ke pelabuhan reguler. Nah, jadi nanti apabila terjadi kepadatan di sini akan diarahkan ke reguler, dan apabila masyarakat yang memang sudah terlanjur memesan tiket untuk eksekutif nantinya akan dengan konsekuensi pemberian ataupun pembagian dari sisa harga tiket yang sudah disediakan. Dan sementara itu pihak dari Kementerian Perhubungan memang sudah mengkonfirmasi bahwasanya prediksi dari lonjakan arus mudik ini akan ada lebih dari 1,6 juta masyarakat yang akan bertolak dari Bakauheni menuju Merak. Sehingga sejumlah antisipasi juga dilakukan, diantaranya selain dari penambahan pelabuhan di Pelabuhan BJJ dan juga Pelabuhan Panjang, ini juga nanti akan dilakukan kantong-kantong parkir, di mana untuk kantong parkir dari para pemotor ini disiagakan di dermaga 5. Sementara untuk parkir ataupun kantong yang sudah disiagakan di tol ini akan dimulai di kilometer 20 tol Bakauheni menuju pelabuhan. Sementara demikian, Anissa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Hayenda melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, menghabiskan libur Lebaran, Presiden Joko Widodo dan keluarga berlibur ke Bali Safari Park. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Newsroom malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa. Presiden Joko Widodo dan keluarga berlibur ke Bali untuk menghabiskan sisa liburan. Bersama istri, anak, menantu, dan cucu-cucunya, Jokowi mengunjungi Bali Safari Park. Rombongan Jokowi menikmati Safari Journey, yakni berkeliling melihat aneka satwa dengan kendaraan khusus. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengajak ketiga cucunya menyapa warga Yogyakarta Rabu kemarin. Sama-sama. Dengan mengemudikan mobil golf, Jokowi dan cucu-cucu kesayangannya berhenti di depan gerbang utama Istana Yogyakarta. Jokowi dan cucu sempat berbincang bersama sejumlah warga, mengucapkan selamat Idul Fitri dan memberi cindera mata. Tak lama kemudian, Jokowi mengajak cucu-cucunya menaiki delman. Duduk di samping kusir, Jokowi menggendong La Lembah Manah. Sementara itu, Jan Etes dan Sedari Mirah duduk di baris kedua. Adik Sedah Mirah, Panembahan Al Nahyan Nasution, turut serta setelah beberapa putaran.